Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filiana Maulidi dengan NIM 12070101021 dari kelas Matematika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi binary tree yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur data. Nah, oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu binary tree, kita perlu tahu dulu nih, apa saja sih yang ada dalam binary tree dan apa sih sebenarnya binary tree itu. Nah, binary tree itu merupakan salah satu struktur data. Jadi kita tahu ya bahwa struktur data ini kan dia ada beberapa ya seperti linked list dan juga array. Nah, binary tree ini merupakan salah satu dari struktur data tersebut, di mana binary tree ini menggabungkan manfaat prinsip linked list dan array di dalamnya. Jika kita mengingat kembali ada berbagai macam manfaat dari linked list dan juga array, dan binary tree ini merupakan salah satu struktur data yang bisa menggabungkan manfaat dari kedua jenis struktur data ini. Begitu. Nah, dalam bahasan ini juga kita mengenal istilah family tree. Jika dalam bahasa Indonesianya berarti family tree itu kan dia adalah pohon keluarga ya. Nah, karena dia adalah binary tree, maka dia juga akan berhubungan erat dengan istilah ini yakni family tree. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, family tree ini dalam konsepnya dia merepresentasikan parent dan child gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu pohon keluarga gitu ya, ada ayah, ada anak, ada ibu, ada anak. Nah, di sini juga sama gitu bahwa dalam binary tree kita menggunakan prinsip seperti itu, di mana dalam family tree ada konsep parent dan juga child dalam cabang-cabang data. Nah, mungkin di sini bedanya ya bahwa dalam binary tree itu dia ada istilah atau ada konsep cabang-cabang data yang berbeda dengan family tree pada dunia nyata seperti itu. Nah, dalam kata lain, binary tree itu adalah grup dari node yang berisi elemen, nilai, elemen itu isinya adalah nilai atau objek atau bahkan data yang bersama dalam suatu elemen yang mempunyai link ke node lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah binary itu dia adalah sekumpulan node. Jadi dalam binary tree itu dia ada node-node dan dalam node-node tersebut satu node ke node yang lain itu bisa dihubungkan dengan suatu hal yang disebut sebagai link gitu. Nah, mungkin ini konsepnya tidak asing ya, seperti dalam link list atau dalam ya namanya suatu data yang lain gitu. Tetapi mungkin dalam penyusunannya atau dalam praktiknya ini akan berbeda antara struktur data yang lain dengan binary tree gitu, walaupun sama-sama mengandung objek dan juga link yang dapat menghubungkan satu node ke node yang lain begitu. Nah, ada beberapa bagian dalam binary tree atau binary tree itu memiliki header, yang mana header ini menuju ke root, dan root ini merupakan node yang paling atas. Nah, nanti jika kita sudah melihat ilustrasinya di slide berikutnya, akan ada yang disebut sebagai root, dan root ini posisinya ada di paling atas. Jadi node paling atas itu kita sebut sebagai root, dan di atas root itu ada sesuatu hal yang kita sebut sebagai header. Jadi headernya ini selalu menuju ke root gitu. Nah, adapun yang memiliki nama itu hanya header ini, sedangkan node yang di bawahnya itu tidak gitu. Kemudian, tiap node di binary tree kecuali root pasti menjadi left atau right child dari node sebelumnya, yakni parent node itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa tiap node atau tiap data yang ada pada root, dia pasti menjadi anak atau child, uh, baik itu left child atau right child dari node yang sebelumnya gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat di ilustrasi ya. Jadi seperti ini. Sebentar, saya ubah dulu tintanya. Misalkan ini kan ada, kalau contoh keluarga aslinya itu dia ada orang tua atau moyangnya namanya Archie. Nah, lalu si Archie ini dia punya anak, ada George, ada Frank, ada Colin, dan juga Joe. Nah, kemudian si George ini punya anak lagi, yakni namanya Fred. Atau si Frank ini dia punya anak lagi tiga, David, Maggie, Ann. Kemudian si David ini dia punya anak juga, Susie dan Jeff. Nah, berarti kan ini orang yang paling atas atau moyangnya yang menduduki posisi paling tinggi di family tree itu ibaratnya dalam binary tree kita sebut sebagai root. Sebagai root. Duh, maaf ya tidak rapi. Nah, saya menggunakan tangan. Ini dia si Archie itu sebagai root. Adapun si George, Frank, Colin, dan juga Joe, dia posisinya sebagai anak dari si Archie ini kan. Berarti karena si Archie ini dia root dan dia memiliki anak, maka Archie juga disebut sebagai parent.
Sedangkan si George, Frank, Colin, dan Joe dia disebut sebagai child atau anak-anak dari si Archie. Kemudian si Fred, David, Maggie, Anne dia adalah anak-anak dari anaknya si Archie. Berarti dia menjadi child posisinya di sini dan si George menjadi parent dari Fred. Nah, karena Fred ini dia anak atau cucu dari si Archie, maka bisa kita katakan juga bahwa Fred ini adalah grandchild atau cucu dari Archie. Itu. Nah, dalam data yang aslinya, dalam ilustrasi yang asli dalam binary tree seperti ini, jadi kita sudah tahu bahwa header itu selalu menunjuk pada root. Nah, di sini berarti yang ditunjuk oleh header itu kan root ya, node yang paling atas, berarti A ini adalah root atau node yang paling atas. Di sini ya disebutkan juga root node atau node yang paling atas posisinya. Maksudnya setelah header begitu. Nah, kemudian si A ini dia memiliki cabang-cabang. Ada cabang yang ke kiri, ada cabang yang ke kanan gitu. Nah, cabang yang ke kiri ini kita sebut sebagai left child atau anak di sebelah kiri dari si A. Karena posisinya di sebelah kiri kan si B ini. Lalu si C dia kan cabangnya ada di sebelah kanan. Berarti dia disebut sebagai right child atau anak yang ada di sebelah kanan dari si A ini gitu. Nah, kemudian si B juga dia masih memungkinkan untuk memiliki anak gitu. Misalkan dia cabangnya ke sini. Nah, karena dia posisinya adalah ke kiri, maka D ini dia adalah anak yang sebelah kanan atau right child dari si B. Begitupun untuk yang C, dia memiliki cabang-cabang lagi kiri dan ke kanan gitu. Nah, perhatikan juga bahwa dalam binary tree, node-nodenya itu dia memiliki yang seperti ini. Sebentar. Dia memiliki apa namanya? Yang titik dua ini gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa percabangan dalam tiap node itu bisa sebelah kiri, sebelah kanan, atau kedua-duanya gitu. Jadi bisa memungkinkan adanya dua cabang dari dua sisi ini, kiri atau kanan gitu. Nah, di sini terlihat juga bahwa ini adalah node yang terakhir gitu dan dia tidak punya percabangan atau tidak punya anak lagi di kiri atau kanannya, maka kita sebut sebagai leaf nodes. Nah, kenapa kita sebut sebagai leaf nodes? Karena jika kita analogikan dengan suatu pohon ya, karena binary tree itu kan kita sebut saja sebagai pohon biner gitu. Nah, maka jika dalam pohon kita tahu bahwa akan ada suatu cabang-cabang dan di mana cabang-cabang tersebut memiliki daun. Daun itu kan posisinya ada di ujung ya. Nah, di ujung-ujung tersebut seringkali daun itu tidak memiliki cabang-cabang lagi karena dia bukan batang atau bukan ranting gitu. Nah, karena dia posisinya ada di ujung, hal ini sama konsepnya dengan node terakhir yang ada pada binary tree seperti itu. Kemudian, oh iya berarti kalau misalkan kita merujuknya pada si D, kita bisa katakan bahwa D ini sebagai child dari B dan B ini sebagai parent dari D gitu. Dan jika kita merujuknya D dengan A, maka D ini bisa kita katakan sebagai grandchild dari A gitu. Kemudian di sini ada istilah-istilah dan ilustrasi ada istilah-istilah juga. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa node terakhir atau leaf adalah node yang tidak memiliki link ke node selanjutnya di bawah node itu. Nah, belum saya jelaskan tadi ya bahwa yang ini nih yang garis-garis sebentar. Yang garis-garis seperti ini, kemudian ini, sorry, bukan yang ini, bukan yang ini. Maksud saya yang ini yang ada tanda panahnya seperti itu merupakan link. Nah, link ini bisa menyatukan satu node dengan node yang lain gitu. Bisa menghubungkan node yang satu dengan node yang lain. Nah, itulah disebut sebagai link gitu. Nah, jadi kalau node terakhir itu tentu saja dia tidak punya node lagi di bawahnya gitu. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa node terakhir adalah node yang tidak memiliki link ke node selanjutnya di bawah node itu. Selain itu ada istilah elemen, yakni data dan alamat selanjutnya. Alamat terdiri dari left dan right. Jadi bagaimana? Maksudnya kita memiliki suatu elemen di sini kan ada A, B, C, D, E, F, G. Misalkan kita ambil elemen C. Nah, berarti elemen C ini dia punya alamat. Alamatnya yang mana? Yang sebelah kiri dan kanan ini gitu. Nah, jadi karena dia bisa memuat percabangan ke kiri atau ke kanan, maka yang titik-titik dua ini disebut sebagai alamatnya atau reference dari si elemen C ini, begitu. Dan datanya ya si C itu sendiri. Kemudian ada ukuran atau size tree.
Nah, jadi ukuran atau size dari tree ini dia menunjukkan banyak elemen di dalam tree. Jadi kita hitung saja di sini ada berapa banyak elemen. Nah, maka jika misalkan ada n elemen, maka ukuran dari binary tree tersebut sebanyak n begitu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai empty tree. Empty tree ini sebenarnya adalah binary tree yang tidak memiliki anggota sama sekali gitu. Jadi karena dia tidak punya anggota, maka ukurannya atau size-nya adalah 0 gitu. Dan hanya memiliki header saja. Berarti header seperti ini tanpa ada anggota di dalamnya. Kemudian ada juga branch. Branch itu adalah percabangan data. Berarti dia bisa merupakan cabang-cabangnya seperti ini begitu. Sama halnya dengan pohon yang memiliki ranting, data atau binary tree pun dia bisa bercabang-cabangkan seperti itu. Nah, sedangkan ada leaf. Di sini leaf itu dijelaskan bahwa data yang ada pada percabangan binary tree. Atau dapat kita katakan juga bahwa leaf itu merupakan node yang terakhir dan tidak memiliki node lagi selanjutnya gitu. Itu ilustrasi dan istilah-istilah untuk binary tree sebagai pengantar. Kemudian ada juga aplikasi atau contoh binary tree. Jadi binary tree ini dapat digunakan dalam struktur file bertingkat dalam sistem komputer, di mana dalam sistem komputer ini terdapat suatu direktori, misalnya kita katakan sebagai direktori root dari perangkat yang diberikan, yang disebut sebagai root dari tree gitu. Nah, ada juga selain direktori root itu ada direktori lain yang memiliki level atau tingkatannya berada di bawah direktori root. Jadi misalnya kita memiliki, katakanlah misalkan ini direktori root gitu. Nah, berarti di bawahnya itu misalkan ada direktori lain yang level atau tingkatannya itu berada di bawah root gitu, misalnya seperti ini. Berarti ini adalah direktori yang root, sedangkan di bawahnya ini dia direktori biasa gitu, yang berada di bawah direktori root gitu. Nah, adapun yang berada di bawah direktori root ini, dia juga bisa dikatakan sebagai children atau child dari si direktori root ini. Dan ini sama konsepnya dengan yang tadi sudah kita jelaskan di sini ya, bahwa root itu dia selalu membawahi anak-anaknya begitu. Dan anak-anaknya ini kita sebut juga sebagai child dari root itu sendiri gitu. Dan misalkan ini directory root, berarti yang ada di bawah directory root itu sebagai children dari si directory root itu. Nah, adapun file-file yang berada dalam sistem komputer ini merepresentasikan leaf atau leaves dan tidak memiliki children karena merupakan node terakhir. Jadi dalam aplikasi dalam sistem komputer ini kita menganggap suatu file itu sebagai node terakhir karena dia tidak mempunyai children lagi setelahnya gitu. Nah, kemudian ini ada balance binary tree. Di sini dalam balance binary tree itu ada yang disebut sebagai sequence. Nah, jadi ada tepat satu urutan dari link root yang diberikan pada sebarang node di tree. Nah, karena binary tree ini kan dia dapat menghubungkan satu node dengan node yang lain, dan urutan node tersebut membentuk suatu sequence atau urutan gitu dari node-node yang ada pada tree. Kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai depth. Depth itu dalam bahasa Indonesia adalah kedalaman, dan depth dari tree itu menunjukkan banyaknya link yang diberikan dari node yang dimaksud, yakni node yang terakhir atau paling dalam sampai root. Jadi cara kita menghitung depth dari tree itu dimulai dari node yang paling dalam dulu, node yang paling terakhir, kemudian dihitung sampai root. Dan kita hitungnya itu adalah banyak linknya, yakni banyak cabang-cabang yang tadi saya jelaskan seperti itu. Kemudian ada juga tree yang tapi dia hanya memiliki satu node gitu, misalkan root saja. Nah, otomatis dia memiliki depth-nya adalah 0 karena dia tidak mempunyai link lagi itu, karena dia tidak mempunyai link ke node berikutnya. Nah, adapun jika tree itu kosong, artinya dia tidak mempunyai anggota-anggota lain selain header mungkin, maka size-nya itu adalah -1 begitu. Jadi bukan 0 tapi -1. Nah, di sini ada konsep balance tree. Jadi misalkan kita memiliki binary tree dengan depth atau kedalamannya D, maka kita dapat mengatakan binary tree ini sebagai binary tree yang balance jika binary tree ini tiap nodenya dengan kedalaman 0, 1, 2, 3 sampai D-2 itu memiliki memiliki dua anak, baik itu memiliki dua children yakni right dan left children itu.
Sedangkan untuk node dengan kedalaman atau depth D-1 boleh memiliki satu, dua, atau tidak memiliki child sama sekali gitu. Nah, kemudian ada juga binary tree yang balance. Jadi binary tree yang balance itu umumnya misalkan dia mempunyai depth D, kedalaman D, dan dia balance gitu, maka dia paling tidak memiliki atau memuat node sebanyak 2 pangkat D, dan paling banyak 2 pangkat D plus 1 minus 1 node. Adapun depth balance tree dengan size n adalah n sama dengan floor dalam kurung log minus n, seperti itu. Jadi misalkan untuk yang ini ya, misalkan depth-nya itu adalah 3, misalkan depth-nya itu adalah 2, maka paling sedikit dia punyanya itu adalah 4 elemen, dan paling banyak berarti dia punyanya adalah 2 pangkat 3 minus 1, berarti adalah 7 itu. Kemudian ada juga ini ilustrasinya. Jadi ini ilustrasi beberapa binary tree, ada binary tree A, B, dan C. Bisa kita lihat di sini satu-satu bahwa binary tree A itu punya depth 2 dan sudah balance karena subtree kiri dan kanan sama jumlahnya. Nah, kita jelaskan ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai subtree yang sudah balance, karena kita lihat di sini bahwa dia memiliki kedalaman 2. Kita hitung dari elemen terakhirnya. Misalkan kita ambil dari elemen T ini. Berarti kan linknya itu ada yang ke sini 1, lalu ke sini 2. Berarti dia depth-nya adalah 2 gitu. Dan yang header ini tidak usah dihitung. Maka betul depth-nya adalah 2. Nah, karena di sini masing-masing ada satu subtree di kiri dan juga ada satu subtree di kanan, maka kita mengatakan si binary tree ini adalah balance gitu. Nah, kemudian untuk yang B, ini dia memiliki depth tree karena misalkan kita ambil dari node yang paling bawah ini, kita hitung di sini ada satu link, terus 2, dan ada 3, maka linknya itu ada 3, dan dia berarti memiliki depth atau kedalaman sebanyak 3. Nah, dikatakan bahwa si binary tree B ini dia ill balance. Mengapa? Karena subtree kiri lebih banyak dari subtree kanan. Coba kita lihat di sini kita ada elemen J, dan subtree-nya itu di sini kan ada 1, dan di sini bercabang lagi banyak gitu. Sedangkan untuk subtree yang kanan dia hanya 1 saja, tidak punya anak lagi di bawahnya. Karena tidak sesuai gitu ya, tidak seimbang, maka kita katakan bahwa binary tree ini adalah ill balance gitu. Jadi balance-nya tidak sempurna. Tapi di sini masih ada ya, maksudnya masing-masing di subtree kiri dan kanan itu masing-masing ada nodenya walaupun tidak seimbang. Nah, berbeda dengan binary tree C yang memiliki depth 5 ini. Nah, binary tree ini disebut sebagai extremely ill balance. Mengapa? Karena kita lihat bahwa subtree kanan itu banyak. Di sini ada elemen di sini ya. Sedangkan subtree kirinya tidak ada. Jadi kosong. Sebelah sininya kosong gitu. Karena salah satu subtree ada sedangkan subtree yang lain tidak ada sama sekali gitu ya, kosong, maka kita katakan bahwa binary tree C ini dia extremely ill balance gitu. Hal ini tentu berbeda dengan binary tree yang B tadi yang dikatakan sebagai uh, yang dikatakan sebagai ill balance ini, karena walaupun dia tidak balance tapi di subtree kanannya masih ada setidaknya satu subtree itu, satu elemen. Sedangkan untuk yang C tidak ada sama sekali di subtree kirinya, cuman ada di subtree kanan saja. Begitu. Di sini kemudian ada binary search tree. Jadi untuk setiap node di binary tree, jika nodenya itu mengandung elemen yang kita sebut sebagai elem gitu ya, mudahnya sebagai elem, maka node di subtree kiri akan kurang dari elem atau kosong, dan node di subtree kanan akan lebih besar nilainya dari elem atau kosong. Jadi bisa lebih besar dari elem atau kosong, atau bisa lebih kecil dari bisa lebih kecil dari elem atau kosong, dan atau lebih besar dari elem atau kosong begitu. Bagaimana ilustrasinya supaya lebih terbayang? Misalnya di sini ada suatu elemen ya, yang kita sebut sebagai elem. Nah, si elem ini dia mempunyai anak lagi di bawahnya. Misalkan di sini kita katakan mudahnya sebagai subtree ya. Bisa saja di sini ada ada
percabangan lagi gitu. Pokoknya kita asumsikan semua elemen yang ada di sini itu sebagai subtree kiri. Begitupun di sini kita sebut sebagai subtree kanan, dan subtree kiri ini elemennya dia harus kurang dari si elem gitu. Misalkan di sini elemnya itu nilainya adalah 5. Nah, berarti subtree kiri itu nilainya harus kurang dari 5. Berarti eh, misalnya 3. Karena 3 kan kurang dari 5. 3 itu kurang dari 5. Dan subtree kanan dia bisa lebih besar dari elem atau kosong. Jadi misalkan kita bisa membuat kosong ini juga nggak apa-apa. Tapi misalkan kita ingin menambahkan elemen, berarti elemen itu harus lebih besar dari 5. Misalkan 8. Karena 8 lebih besar dari 5. Begitu. Nah, misalkan kita ganti elemennya itu dengan huruf. Misalkan kita ganti elemennya dengan huruf. Gitu. Misalkan elemennya ini adalah eh G gitu. Nah, dalam susunan abjad, G ini kan dia ada di A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada di urutan, sorry, jangan G deh. Kita ganti, ini menyerupai 9 soalnya. Kita ganti dengan, misalkan elemen itu adalah H. Nah, H ini dia ada di urutan ke-8 gitu, dalam urutan alfabet. Maka untuk elemen yang di subtree kiri, kita bisa pakai elemen atau huruf-huruf yang letaknya itu di sebelum si H ini. Berarti kan ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, sedangkan untuk yang subtree kanan, kita bisa menambahkan elemen di subtree kanan ini dengan elemen yang urutan pada alfabetnya itu sesudah H gitu. Berarti kan ada I, J, K, L, M, dan seterusnya sampai Z. Berarti misalkan kita tulis saja subtree kirinya itu sebagai B, karena B itu kan dia ukurannya lebih kecil dari H. Lalu untuk subtree kanannya misalkan K. Nah, K itu dia lebih besar atau lebih kanan urutannya daripada si H itu sendiri. Nah, seperti ini, begitu. Kemudian ada juga definisi rekursif dari BST atau binary search tree. Jadi ada BST yang bisa kosong atau tidak kosong tapi memiliki node root dengan nilai elem. Ini sudah disebutkan tadi ya, cuman kita ulang lagi aja. Jadi dalam definisi rekursif binary search tree ini dia bisa saja kosong atau tidak kosong gitu elemennya. Dan jika dia tidak kosong, maka dia otomatis memiliki node root dengan nilainya itu elem ya. Misalkan kita sebut node yang ada dalam root ini nilainya adalah elem. Nah, kemudian link atau percabangan ke subtree kiri membuat nilainya itu kurang dari elem. Sedangkan untuk link yang ke subtree kanan, dia memuat nilai yang lebih besar dari elem. Hal ini juga berlaku ke subtree kiri dan kanannya itu adalah binary search tree juga. Jadi kalau binary, jadi subtree kiri dan kanan itu sama-sama binary search tree juga. Jadi ini sama ya seperti yang tadi itu. Yang di sini lebih kecil, di sini lebih besar dari elem. Kemudian di Java, BST itu dapat direpresentasikan dalam kelas BST. Namanya adalah BST node. Nah, tiap objek dalam BST node ini punya 3 interface variabel. Adapun untuk tipe instan variabel itu dalam BST ini dia dideklarasikan dengan tipe comparable. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan deklarasi tipe comparable ini node-node dalam BST dapat kita bandingkan satu sama lain dengan apa? Dengan metode atau metode compare to gitu. Nah, kita mengenal beberapa metode kan. Nah, di sini salah satunya adalah metode compare to yang dapat membandingkan elemen dalam BST, dalam binary tree, dalam binary search tree ini. Kemudian ada juga insert variabel kiri bertipe BST node juga dan maksud saya insert variabel kiri itu bertipe sama-sama BST node dan juga punya reference atau alamat atau dia menunjuk ke objek BST node lain atau kosong. Jadi untuk insert variabel di kiri selain dia bertipe BST node dia juga punya alamat atau dia dapat menunjuk ke BST yang lain gitu, BST node yang lain, atau dia juga bisa tidak menunjuk BST node lain dan dibiarkan kosong gitu. Kemudian ada juga insert variabel kanan di mana dia bersifat analogi, yakni dia menunjuk ke alamat BST node lain atau nol dan seterusnya, sama berarti ya kayak insert variabel kiri kurang lebih.
Kemudian instance variabel kiri dan kanan dideklarasikan sebagai protected, sehingga keduanya dapat diakses juga oleh BST method. Jadi instance variabel kiri dan kanan yang sudah dijelaskan ini dapat diakses juga oleh BST method. Ini dia dapat diakses juga gitu oleh si metode yang ada dalam BST ini gitu. Nah, baik, barangkali sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi binary search tree ini. Yang pertama adalah buku dari The Watt, David A. dan juga dari E. Brown yang judulnya adalah Java Collection, An Introduction to Abstract Data Types, Data Structures, and Algorithms. Lalu ada buku dari Michael Goodrich dan Tamasia, judulnya adalah Data Structures and Algorithms in Java fourth edition. Lalu yang terakhir buku dari Robert Lefort, judulnya adalah Data Structures and Algorithms in Java second edition. Baik, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.